Assalamualaikum adik-adik semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Elusidasi Struktur Senyawa Organik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan instrumen UV vis. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai spektroskopi. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana prinsip dari spektroskopi? Karena prinsip kerja tersebut juga berlaku pada instrumen UV vis. Nah, pada instrumen UV vis terjadi interaksi antara rem, radiasi elektromagnetik berupa sinar UV dan juga sinar tampak atau visible, dengan suatu materi berupa molekul senyawa. Adapun hasil interaksi antara rem dan materi ini akan menyebabkan adanya proses absorpsi atau penyerapan, sehingga menyebabkan terjadinya transisi elektron. Nah, pada transisi elektron ini memungkinkan elektron dapat tereksitasi atau berpindah dari keadaan dasar yang energinya rendah ke keadaan eksitasi yang energinya lebih tinggi. Pada transisi elektronik molekul senyawa organik sendiri, ada 4 kemungkinan transisi yang terjadi. Di antaranya, ada transisi N ke pi star, N ke sigma star, pi ke pi star, dan yang terakhir adalah sigma ke sigma star. Nah, keempat transisi elektronik ini sangat mungkin terjadi pada molekul-molekul senyawa organik. Nah, apabila keempat transisi ini kita urutkan berdasarkan energinya, maka sigma ke sigma star memiliki energi yang paling besar. Hal ini menandakan bahwa energi yang besar akan menghasilkan panjang gelombang yang pendek. Karena energi sendiri berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Energi yang dimaksud adalah energi yang diperlukan oleh suatu molekul untuk menyerap radiasi elektromagnetik. Adapun jika kita jabarkan lebih lanjut untuk transisi elektronik molekul dari sigma ke sigma star dicontohkan oleh senyawa yang berikatan tunggal, di mana elektron dari orbital sigma akan bertransisi atau tereksitasi dari orbital sigma ke orbital antibonding atau dikenal juga dengan orbital sigma star. Sedangkan untuk transisi N ke sigma star dicontohkan oleh senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, elektron dari pasangan elektron bebas ini akan berpindah dari orbital N ke orbital antibonding sigma atau sigma star. Nah, jadi contohnya kalau yang N ini harus ada elektron bebas. Selanjutnya adalah contoh transisi dari pi ke pi star. Nah, di sini contoh senyawanya adalah molekul yang memiliki ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Elektron yang berasal dari orbital pi akan tereksitasi ke orbital antibonding pi atau pi star. Sedangkan yang terakhir adalah transisi N ke pi star. Di sini dicontohkan oleh senyawa yang memiliki gugus karbonil. Kita tahu bahwa gugus karbonil, ikatan C dan O adalah ikatan rangkap terdiri dari ikatan sigma dan juga pi. Sedangkan oksigen sendiri memiliki elektron bebas. Nah, di sini akan terjadi perpindahan elektron bebas milik O ke orbital pi star atau antibonding pi. Berdasarkan kemungkinan transisi elektron yang terjadi pada suatu molekul, disebabkan adanya rem yang diabsorb oleh molekul itu sendiri.
sehingga besarnya energi yang diperlukan akan menghasilkan panjang gelombang tertentu dan membentuk pita-pita serapan. Nah, kumpulan dari pita-pita serapan ini akan membentuk suatu puncak atau gunung seperti spektra di gambar. Untuk warna merah mewakili senyawa kafein, sedangkan warna biru mewakili senyawa asam salisilat. Penampakan spektra hasil analisis UV vis, baik lebar maupun sempitnya puncak, rendah atau tingginya puncak yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi serapan UV vis.